berarti semua demi diri. Kita tidak pernah bertanya begitu, nak. Oleh karena itu mari sahabatku, mari nak, mulai sekarang jangan kamu sia-siakan ayah bunda. Sekarang ikuti Kak Ipung ya, yang di rumah ikuti, yuk ikuti. Ayah bunda rasakan, dengarkan apa yang akan disampaikan anak kita. Ikuti nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bundaku, maafkanlah aku. Ayah bundaku, bantulah aku. Ayah bundaku, aku sangat membutuhkan. Ayah bunda, beri kesempatan aku memperbaiki diri. Beri kesempatan aku membahagiakanmu. Ya Allah, muliakan ayah bunda kami. Berikan kesehatan ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Karena aku ingin ayah bunda menyaksikan aku sukses. Aku mewujudkan impian. Aku bersoleh. Bapak ibu guru kami, maafkanlah kami. Bantulah kami di saat-saat terakhir. Walaupun kami harus belajar dari rumah, kami sangat membutuhkan doa-doa Bapak Ibu Guru, dukungan Bapak Ibu Guru. Suka duka sudah banyak kami alami bersama Bapak Ibu Guru. Ya Allah, muliakanlah guru-guru kami. Muliakanlah ya Allah. Ini tahun terakhir dan sebentar lagi kami akan berpisah. Semoga guru kami tetap sehat, dimudahkan rezekinya, panjang umurnya, dan terus menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kami dan adik kelas kami. Ya Allah, kami ingin berubah ya Rabbal Alamin. Usap wajah kita dengan kedua tangan kita. Ayah bunda, buka mata kita semuanya sahabatku. Tolong jawab saya ayah bunda, sahabatku. Betulkah ayah bunda cinta dan sayang kepada buah hati? Betul? Mana suaranya ayah bunda, betul? Kalau betul buktikan tanpa pikir panjang. 1, 2, 3, peluk cium pipi kiri kanan anak kita. Ayo. Nah, yang belum mencium anaknya berarti nggak sayang. Alhamdulillah. Fotografernya jangan telat nih. Kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Oke, kembali Pak ke tayangan. Baik, ayah bunda, bapak ibu guru, sahabatku, ada 3 kunci dalam menjalani hidup. Yuk, ini yang harus kita miliki. Tolong tayangkan Pak, biar yang di rumah lihat. Oke. Oke, kita tunggu. Monggo sambil diminum dulu. Iya. Error. Sinyal. Oh iya. Positive thinking, error, tanda-tanda sukses. Amin. Iya, tidak mesti gagal. Ya, sambil menunggu ya. Karena saya 1 minggu yang lalu diminta dengan izin Allah, salah satu keluarga tertipu rentenir, ayah bunda bapak ibu guru. 4 miliar hutangnya. Yang tadinya hanya 2 miliar, setelah 1 tahun jadi 4 miliar. Karena tidak bisa membayar bunganya. Bayangkan setiap bulan harus bayar 50 juta Pak. Akhirnya dengan izin Allah, ya kita selesaikan. Nah, pakai resep ini nanti. Makanya Allah berikan kemudahan. Apa yang terjadi akhirnya?
Sekarang akhirnya stroke. Saya bilang mau sembuh, ya nggak orang stroke nggak bisa ngomong kan. Mau sembuh, lunasi, bebaskan hutangnya itu. Ayo. Nah, sekarang proses, tangannya mulai gerak. Ini sudah 3 hari. Ya, inilah hidup. Oke, baik. Ke tampilan awal. Jadi yang di rumah bisa lihat itu, Pak. Oh ya, di rumah bisa lihat. Belum ya. Ya, kita sabar ya nanti. Nggak apa-apa, baru pertama. Tadi pagi kita saya ngisi di MTS Negeri 1 Bantul ya. Alhamdulillah juga seperti ini modelnya. Nah, nilai plus di sini didampingi orang tua, Pak. Nah, itu bagusnya. Kalau di sana anak sendiri, ketika saya suruh meluk, nah mau meluk gurunya nggak boleh kan? Akhirnya hanya meluk diri sendiri. Ya, kita tunggu. Yuk, sambil menunggu kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Lagi. Astaghfirullah. Ya. Siapa nama Mbak? Nah, biar saya mendekat. Mita. Apa masing-masing yang lain pikir ya? Apa yang Mbak Mita bisa ambil dari kehebatan ayah? 1 kalimat boleh. Tapi jangan gondrong ayahnya ya. Yang lain pasti ada. Yang keras. Masya Allah. Oke, lihat ayah kerja keras. Jadi kalau Mbak Mita menyanyiakan berarti bohong dia. Mbak siapa? Dibuka Pak, biar dengar. Ini apa kehebatan Bunda? Jangan tanya Bunda. Ayo. Padahal kehebatan seorang ibu itu 3 hal yang itu tidak sampai mati kiamat nggak bisa dilakukan ayah. Betul kan ayah? Apa Mbak? Oh jadi sedih ya? Oke, PR. Mbak siapa? Alia. Apa Mbak Alia kehebatan ayah? Selalu disiplin, kerja keras, disiplin. Terima kasih ayah. Tolong ini dipegang betul ayah ya. Ternyata diam-diam anak kita menilai kita. Mbak siapa? Intan. Ya, apa kehebatan Bunda? Hah? Apa? Hah? Tangguh. Oh tangguh. Masya Allah. Ya luar biasa Bunda. Tapi Bunda. Oh ngeyel banget. Jangan nangis Mas. Sudah mikir. Apa Bunda? Hebat ya. Enggak keanunya yang membuat ayah Bunda jengkel. Kalau itu kan kelebihan. Oh bangunnya, berarti hebat bangunnya. Apa Bunda? Kalau dibangun susah. Tadi belum jawab loh Mbak. Apa kehebatan Bunda? Hah? Apa? Kokoh, iya kayak bangunan aja. Bunda, kehebatan, kekurangan anak apa nih? Pokoknya selama di rumah, aduh kalau sudah nggak ada. Oke, ya.
Ayah, malas mandi. Itu PR itu. Tapi malas mandi aja pintar aja. Bagaimana kalau rajin mandi kan? Ya Allah. Jangan-jangan betul orang malas mandi itu ilmunya nggak luntur. Kita kasih aplaus untuk ayah bunda kita, luar biasa. Yang di rumah, sahabatku, ayo, Kak Ibu kasih waktu 2 menit. Tolong nilai bundamu, ayahmu, apa kehebatan ayah bundamu? Silakan yang di rumah. Malah padu. Ayo yang di rumah dinilai ya. Katakan contoh, Kak Ipung, ini ada anak Kak Ipung, gitu? Anak Kak Ipung bilang, abiku itu hebat. Apa? Kalau sudah marah cepat hilangnya. Wah, itu sulit jadi orang tua begitu, betul ayah? Bunda sulit. Nah, Kak Ipung bilang kehebatan anak saya. Wah, saya bilang kelemahan anak saya. Nah, ternyata selama COVID di rumah, ya kamu ternyata kekuranganmu semakin banyak makanmu, kan gitu. Nah, ini contoh. Maka dari itu mari ayah dan bunda, ya sahabatku, yuk kita modali dengan kekuatan ini. Mari, tangannya diangkat semua. 1, 2, 3. Yang di rumah ikuti, yuk. Iya, ini saya kurang mundur ya. Nah, kepala saya hilang. Oke, siap. Hidup ini ada 3 kunci. Yang pertama, iman. Ayo, di sini iman. Ya. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, amal. Iman, ilmu, amal. Ilmu, iman. Sabun apa? Kita tes. Awas. Yang salah nggak boleh pulang. Siap. Yang di rumah siap. Konsentrasi, fokus. Saya tes. Namanya tes itu sesuka saya. Jadi kalau salah jangan protes. Siap ya? Fokus. 1, 2, 3. Iman. Di mana iman? Ayah keren, orang mau dandani fetish. Ilmu, iman, amal, ilmu, iman. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Oke, sekarang kita lanjut. Siap? Yuk. Keinginan, kemampuan, impian, kemampuan, keinginan, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, zikir, pikir, ukir, pikir, zikir. Ya, nggak usah dites, salah semua nanti. Baik, mari tayangan. Apa yang harus kita renungkan setelah tadi kita mencoba evaluasi diri? Ada 4 pertanyaan hidup. Mari kan? Ya, masuk ke materi. Yang di rumah ya, mohon perhatiannya. Siap. Next, bawakan. Next, terus. Oke. Ini mohon izin yang di rumah ya. Oh, nggak dengar ya saya ngomong. Sinyalnya ya Pak ya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang di rumah ya mohon izin sinyalnya yang di sini. Yang di rumah nggak salah ya, nggak. Next, lanjut bawah. Nggak bisa ya Pak. Terus lagi atas itu Pak.
4 pertanyaan hidup. Iya, oke. Dibuka besar bisa. Oh, kalau buka besar di sana nggak kelihatan ya, Bu? Iya. Di rumah kelihatan? Kelihatan. Oh, kelihatan. Baik. Ayah dan bunda, bapak ibu, sahabatku. Ini yang harus kita renungkan. 4 pertanyaan hidup. Yang pertama, ini ada lagunya. Man ana, gitu ya. Nah, siapa saya? Ayo, ayah bunda kita menjadi orang tua harus tahu siapa kita ini. Jangan-jangan kita hanya formalitas hidup. Ya. Baik, saya tanpa mic kedengaran. Yuk, matikan aja. Siapa saya? Siapa saya ini? Jangan-jangan kita tidak tahu diri. Ya, sambil didengar di HP. Suaranya akan masuk. Cek 1 2 3. Ini cas. Oke. Sama dimatiin. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ya, oke. Cek 1 2 3. Pertanyaan pertama, siapa saya? Maka jawabannya apa? Ayah bunda bapak ibu sahabatku, termasuk yang di rumah. Maka jawabannya saya adalah seorang hamba. Ada sebuah ungkapan yang luar biasa. Ini kita harus renungkan nih, apalagi masa Covid ini. Ya, siapa yang mengenali dirinya berarti ia mengenal siapa yang menciptakannya. Belajar dari Nabi siapa? Yang mencari Allah, mencari Tuhannya waktu itu. Ibrahim apa Musa? Ibrahim, ya kan? Melihat gunung, oh inikah Allah? Ternyata gunung meletus, berarti bukan. Ya, kita belajar dari situ. Ternyata ini modal paling awal kita. Ayah, bunda, bapak, ibu, sahabatku, yuk kita harus tahu betul. Ternyata kita seorang hamba. Muncul pertanyaan kedua, min aina anta? Betul nak? Bahasa Arabnya begitu? Iya. Dari mana kamu berasal? Dari mana kita berasal? Ternyata jawabannya, dari mana, Mbak? Dari mana asalmu? Iya, ini jawaban yang bagus. Jangan ditanya rumahmu di mana tinggalnya. Iya, ditanya dari mana asal? Oh, di sana Pleret, gitu kan. Kita berasal dari Allah melalui proses kedua orang tua kita, ayah bunda kita. Maka dari itu mari ayah bunda kita betul tanamkan pada anak. Ini resep. Bagaimana caranya Kak Ipung agar anak murid ini tidak mudah ngeyel nakal? Ajak mereka untuk merenung ini. Betul. Dalam selama Covid sudah 4 kasus Allah izinkan saya bimbing pelajar SMP, SMA yang meracuni ayah dan bundanya. Gara-gara sederhana Pak. 1, HP. Yang kedua, minta motor. Orang tua tidak mampu. Tetapi dari awal saya minta bukan salah anak dulu, tetapi orang tualah yang tidak memberikan bekal spiritual yang kuat. Ini dia. Oke. Pertanyaan dari mana kita berasal? Jawabnya kita berasal dari Allah. Melalui proses kedua orang tua kita dan di dalam surat Al-Mu'minun ya. Kalau tidak salah ayat 11 sampai 14 bagaimana proses penciptaan gitu. Pertanyaan ketiga. Apa? Mas, bahasa Arabnya apa Mas? Waduh. Ayo Mas. Yang bisa? Ayo. Pertanyaan ketiga, bahasa Arabnya apa ini? Kemana itu? Jangan tanya Ayu Ting Ting. Ila aina anta, betul? Kemana kamu akan pergi? Maka jawabannya kembali kepada Allah. Angkat tangan yang sudah siap. Tidak ada ya, baik.
Padahal kata Rasulullah, umatku yang hebat, ya toh, yang dahsyat, yang siap menghadapi kematian. Padahal kita siap nggak siap harus siap. Kita akan kembali kepada Allah. Kapan waktunya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Mbak jenengan hari ini terakhir berdampingan dengan ayah. Kira-kira yakin nggak ayah masih bisa hidup besok? Yakin nggak Mbak? Yakin. Atau jenengan yang duluan? Ya. Jadi mari kita pasti akan kembali kepada Allah. Dari 3 pertanyaan, siapa saya, dari mana saya berasal, kemana saya akan pergi, maka kita butuh jawaban. Inilah pertanyaan yang keempat. Limaza ta'mal? Maza ta'mal? Artian bebasnya, apa yang kita perbuat dalam hidup ini? Maza ta'mal? Jawabannya apa? Ayah bunda, bapak ibu guru sahabatku yang di rumah pasti hafal kalau bacaan sholatnya benar, karena terdapat dalam takbiratul ihram. Next, apa itu? Inilah jawabannya. Tinggal enter saja Pak. Enter, nggak usah. Oh, soalnya ada angka 2 itu, soalnya nggak perlu. Kan kalau dia otomatis itu. Ya, jawabannya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya ayah bunda, bapak ibu guru sahabatku, yang kita jalani dari pertanyaan yang keempat hanya 4. Quran surat Al-An'am 162. Itu yang kita lakukan. Qul inna sholati. Katakan wahai Muhammad, kunci hidup yang pertama adalah sholat. Yuk dijawab. Yang di rumah, yang di musola ini, bangun dari tidur, kita ingin bertemu dengan Allah, maka kita harus sebelum ayah bunda bapak ibu guru mencari rezeki, awali dengan sebelum ananda menuntut ilmu, awali dengan agar hutang kita lunas, nyaur. Ya sholat dulu terus nyaur. Kalau hanya sholat ya nggak bisa. Ya, jadi tolong. Saya mendapatkan baru ya peristiwa Isra Mi'raj. Wallahu a'lam kebenarannya, tapi bagi saya ini motivasi berat, besar sekali. Ternyata dialog antara Rasulullah dengan Allah itu terdapat dalam bacaan apa? At-tahiyat ayahanda. Masya Allah, merinding saya. Kemarin khutbah di salah satu masjid saya sampaikan, jamaahnya nangis. Ternyata kita banyak yang tidak tahu. Malaikat Jibril mengantar, ya kan? Tapi kata Allah, wahai Jibril, kamu tidak boleh ikut, cukup sampai sini. Akhirnya Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW berjalan sendiri, melihat kiri kanan begitu menakjubkan. Akhirnya Rasulullah menyapa, makanya Assalamualaikum, kan begitu. Nah, luar biasa. At-tahiyatu lillah wa barakatuh. Masya Allah, menyapa Rasulullah, Allah yang dimuliakan, Allah segalanya. Maka Allah pun menjawab, ya, wassalamu alaika. Dan yang lebih dahsyat lagi, apa ayah bunda bapak ibu sahabatku, ternyata Rasulullah tidak egois, tidak jumawa, tidak sombong takabur. Rasulullah menyertakan kita. Itu yang membuat kalau kita betul-betul paham, tidak akan mudah kita mempercepat sholat di saat atahiyat.
Ini menarik. Nah, jadi sholat itu betul-betul kunci. Ayo sahabatku, ingin ilmu betul-betul kamu dapatkan dari guru, memuliakan guru, menghormati orang tuamu, sholat perbaiki betul. Gak ada kata yang lain. Ya, sholat itu bukan untuk orang yang cerdas, orang yang pandai, tidak, tetapi hamba yang soleh, soleha, itu dia. Yang kedua, belum bisa? Ya, next. Iya, seharusnya next, Pak. Oke, pokoknya nanti teruskan aja, dimunculkan yang lain. Kalau begitu tidak usah diperbesar, pakai yang samping ya, biar tidak error. Ketika sholat sudah, wanusuki ibadah. Yo, mari ayahanda bunda, bapak ibu sahabatku, saya mengingatkan Rasulullah SAW berpesan 7 kalimat thayyibah. Apabila kita lafadzkan di antara salah satunya, ibarat dosa kita bagaikan buih di lautan. Betul ya, sana ya selatannya. Akan Allah ampuni. Masya Allah, satu saja kita lafadzkan, apalagi semuanya. Apa itu Kak Ibu? Awali aktivitas hidup dengan basmalah. Ini kata Rasulullah yang ringan, ruksah. Padahal dari bangun tidur sampai tidur kembali semua ada doanya tidak? Ada. Tapi berapa banyak kita baca? Ayo nak, sahabatku yang di rumah, doa bangun tidur, Allahumma barik lana. Iya, ini penting ya. Jadi tolong awali dengan basmalah. Yang kedua, ya, next terus ya. Terus saja Pak, ketemu nanti sholat itu. Yang kedua adalah akhiri segala aktivitas dengan hamdalah. Nah ini jawabannya tadi. Oke, mohon izin ayahanda bunda di rumah sahabatku. Jadi mari 7 kalimat thayyibah ini, yang pertama basmalah, yang kedua hamdalah. Ini ilmu yang luar biasa. Jangan pernah kita mengedepankan hasil. Ayo, termasuk kita orang tua, bapak ibu guru mencari rezeki. Yang dibutuhkan ya adalah kita sebagai pelaku, niat baik, proses yang kita jalani. Yakinlah kalau niat baik, prosesnya baik, hasilnya akan baik tidak? Ya. Hasil itu urusan Allah, bukan kita. Makanya yang berhak menilai orang sombong, orang takabur itu bukan kita. Ini kadang-kala kita membuat hidup itu menjadi pesimis. Kita mau baik, yang tadinya jarang ke masjid tiba-tiba mau ada omongan jamaah, dengerin sholat, besok nggak datang lagi. Padahal hamba yang dizolimi apa? Doanya mustajab, dikabulkan Allah. Ayo. Yang ketiga, melihat sesuatu yang menakjubkan. Apa yang kita ucapkan? Ayah bunda bapak ibu sahabatku, ada 2. Kalau sesuatu yang menakjubkan itu ingin terulang, ya toh, maka ucapkanlah masya Allah. Tapi kalau menakjubkan itu tidak, kita tidak berharap terjadi pada diri kita, subhanallah. Nah ini, padahal selama ini kita salah kaprah. Contoh, gunung meletus, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Menakjubkan kan gunung? Iya. Bukan masya Allah, berarti kita ingin meletus lagi. Nah, ya kan? Ombak besar sampai 5 meter, subhanallah. Ini atas izin Allah. Iya. Tapi jangan ucapkan masya Allah. Anak nilainya bagus, masya Allah. Cepat sahabatku, siapa yang punya niat nak? Yang di rumah siap, yang di musola siap. Cepat, jangan lambat mikirnya. Ya, siapa yang punya niat suatu saat kamu ingin memberangkatkan orang tuamu menuju Baitullah? Yang lama ngangkat tangan ini mikir, oh boy so.
Jangan, Mbak. Iya. Sudah banyak. Ini karena waktu kita fokus ini. Banyak pengalaman Mas Ipung keliling Indonesia. Ya, ketika ketemu pelajar di Kalimantan, pelajar di Sulawesi, di Sumatera, ternyata mereka dari anak-anak yang maaf kehidupannya miskin sederhana, tetapi muncul semangat yang luar biasa. Ketemu kita 10 tahun berikutnya telepon, Mas Ipung, Ustadz Ipung, masih ingat saya yang dulu? Mas Ipung tanya, sekarang saya jadi tanah suci. Kaget kita berdua. Tidak ada yang tidak mungkin ayah bunda. Ayo, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu, walaupun hafalnya hanya kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, yang keempat, ketika bingung, bimbang, galau, maka ucapkanlah, hadirkan Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, ketika kita berjanji, insya Allah. Yang keenam, terlanjur berbuat dosa, astagfirullah. Yang ketujuh, mendapatkan ujian dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo, ini resep yang diberikan Rasulullah. Itulah ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, kata Sandi, yaitu wamah yahya, kehidupan. Ayo, ayahanda bunda, bapak ibu sahabatku, termasuk yang di rumah, yuk ingat 5 perkara. Iya, nggak apa-apa, suaranya palesnya. Sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luang sebelum muda sebelum hidup sebelum mati. Ayo, mari kehidupan yang kita jalani lakukan ini. Ayah bunda, kenapa saya akan mengambil hikmah COVID ini? Iya, lihat orang berbondong-bondong dekat kepada Allah, betul. Orang semakin menjaga diri. Yang tadinya pakai masker sulit, jabat tangan mudah, bahkan bukan muhrimnya. Lihat dengan COVID ini. Iya, jaga jarak tidak mudah. Ya, itu kalau lihat bagaimana di berita terjadi di Amerika, betul, diskotik, dan itu tidak disiarkan. Hitungan menit Allah memberikan itu, bagaimana di diskotik itu pada terkapar semuanya. Kita nggak dilihatkan. Inilah, maka dari itu mari, yuk pergunakan 5 kesempatan sebelum hilang perginya 5 kesempatan yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Tombo ati 5 perkarane kaping. Oh, lali kabeh. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, dirikan sholat. Yang ketiga, berteman dengan orang soleh. Yang keempat, berzikir. Yang kelima, berpuasa. Siapa yang menjalani salah satu saja, insya Allah doa kita akan diijabahi. Allahumma amin. Dan yang terakhir, kok ke situ Pak? Naik ke atas Pak? Belum itu Pak? Ya. Yang terakhir adalah wa mamati, kematian. Kullu nafsin za'iqatil maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Angkat tangan lagi yang sudah siap. Oh, hanya saya ya, belum. Baik. Sekarang bagaimana ayah bunda? Yuk, peran kita 3 pilar pendidikan. Karena apa? Disinilah pentingnya komunikasi yang baik, kerjasama yang baik. 3 pilar. Orang tua itu adalah paling awal modal mendidik anak. Lihat Al-Quran mengingatkan kita, ku angfu sakum wa ahlikum naro. Ayo ayah,
ayah yang harus jadi imam. Betul ayah. 3 kali Ramadan saya diminta di Sleman mendampingi yaitu 150-an panti jompo sholat tarawih. Bayangkan ayah bunda, tahun pertama saya belum pengalaman sholat, baru rakaat kedua bengak-bengok jamaahnya. Intinya apa kalau bahasa Indonesianya, Ustadz Ipung kecepatan, nah begitu. Karena panti jompo kan. Akhirnya saya minta, ya Allah maaf kalau saya salah dosa. Saya minta berikutnya sholat pakai cermin Bu. Jadi kalau saya terlalu cepat lihat cermin. Oh kan kalau yang sudah jompo kan Sami Allahu liman hamidah, pelan kan gitu. Akhirnya alhamdulillah saya pun belajar sabar. Yang seharusnya ya karena saya tanya mau berapa rakaat, minta 11. Yang 11 seharusnya ya bisa setengah jam selesai, 2 jam baru selesai. Yang bikin lama apa ayah bunda, bapak ibu sahabatku, ketika sudah duduk mau berangkat itu Pak, butuh berapa menit gitu. Nah itu pengalaman. Jadi mari orang tua dari rumah, ayah bunda yuk ya, nanti akan kami berikan PR melalui bapak ibu guru ya, bagaimana anak bisa menilai orang tua. Tadi sekilas sudah saya sampaikan. Nah coba belajarlah kamu menilai kekurangan ayah bundamu. Sebaliknya ayah bunda, kalau ingin terjadinya keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah, jangan lupa, jangan selalu ingin senangnya, tapi lihat dari mana kekurangan kita. Rasulullah berpesan, pada dasarnya manusia itu ketika menilai kekurangan dirinya sulit, betul? Tapi mengingat kelebihannya mudah. Tapi ketika untuk orang lain, mengingat kekurangan orang lain mudah banget. Mengakui kelebihan orang lain sulit. Itu pada umumnya. Padahal kata baginda Rasulullah, yang baik adalah seorang hamba ketika evaluasi diri, mengingat memperbanyak kekurangannya, tetapi dia melupakan kebaikannya. Nah ini ya, ketika orang tua sudah dari rumah, maka yang kedua guru. Ayo bapak ibu guru, pasti ya banyak kekurangan dengan sistem belajar sekarang ini ya, daring ini ya, kemudian Zoom, termasuk malam ini. Tetapi tidak boleh kita menyerah, pasti Allah punya rencana. Maka dari itu perkuat itu semua. Satu, melatih keikhlasan kita. Ini kunci betul ini. Coba jujur bapak ibu guru, murid yang paling mudah diingat hanya 2 murid. Yang pertama paling pandai, yang kedua paling ngeyel. Murid yang tengah-tengah jarang. Makanya kadangkala kita kaget, loh orang anteng di kelas tiba-tiba bikin masalah. Karena selalu suka dengan anak yang bermasalah. Betul, saya kalau ngajar di mu'alimin itu. Jadi murid yang seperti itu sesungguhnya satu kuncinya, dia butuh perhatian. Gak ada yang lain. Percaya, di rumah dia dicuekin orang tua, di sekolah guru, akhirnya dia bikin ulah. Ayo, ini penting ya. Bahkan saya bimbing di suatu tempat, saking murid ini, dia laki-laki, teman cowoknya nggak mau menerima, dia hadir ketika di luar sekolah dia rumah menyerupai wanita. Saking karena dia berpikir kenapa teman cowok tidak mau menerima, akhirnya dia membuat peran ganda menjadi wanita, pakai jilbab. Luar biasa, memang wajahnya putih, jadi orang nggak tahu. Akhirnya setelah terbongkar, ketika dia sedang duduk bareng, nggak tahu ini yang temannya baru perempuan ini. Nah disitulah terbongkar ya. Ayah bunda, bapak ibu guru, sahabatku yang dimuliakan Allah, ketika orang tua sudah guru bersinergi ya, maka kuncinya kita nak. Apa nak yang harus kita lakukan? Inilah kesempatan kamu. Ayo Kaipung butuh
Tidak usah malu. Siap yang di rumah? Siap ya? Siapa yang masih berat sholat 5 waktunya? Angkat tangan. Jujur. Ayo. Kalau nggak ngaku, orang tuamu wajahnya lemes. Ngaku tunduk. Siapa yang masih malas baca Al-Quran? Iya, Bapak Ibu guru nggak tahu, saya tahu dari depan karena ngacungnya begini. Siapa yang sudah rajin belajar? Ngacung? Oh, nggak ada. Siapa yang masih malas belajar? Loh, rajin nggak, malas nggak? Yang benar mana ini, Bu? Baik, ini penting, nah. Ya, oleh karena itu sinergi orang tua dan guru, sinergi murid dengan guru, anak dengan orang tua, inilah yang harus kita miliki. Next, kita harus punya, ya. Jadi kalau sulit nggak usah dibesarkan gitu, Pak. Pakai yang samping tadi itu. Pijit lagi kalau dia sulit keluar. Apa yang harus kita lakukan? Nah, gitu saja, Pak. Ya, bawah. Oke, begitu saja. Yang di rumah ini perhatikan. Ayah bunda, tolong kami, karena lembaga saya sudah 20 tahun, alhamdulillah, saya mencoba mengajak teman-teman membuat penelitian kecil-kecilan. Ya. Dan ini tidak valid, tetapi bagi saya bisa menjadi motivasi. Keberhasilan anak kelas 6 SD itu ternyata hanya 15% faktor anak. Faktor orang tua dan guru itu 85%. Keberhasilan kelas 3 SMP itu 25% faktor murid anak. Faktor orang tua guru 75%. Keberhasilan kelas 3 SMA 50-50. Kuliah 75% mahasiswa, 25% orang tua dan guru. Kapan kaimpung 100%-nya? Ketika anak sudah bekerja dan disempurnakan dengan menikah. Ini yang coba kami amati, ya. Mohon doanya, semoga nanti bisa diakui oleh para ilmuwan, ya. Ini menarik. Nah, apa yang dilakukan ayah bunda? Yuk, 5 tips ini mendidik anak. Ini resep Rasulullah. Saya ubah menjadi bahasa Indonesia. Iya, yang pertama uswah, keteladanan ayah. Kenapa Ananda bisa menilai ayah hebat? Iya, kenapa Ananda bisa menilai ibuku tangguh? Iya, ayah bunda disiplin. Itulah ternyata apa yang ditampilkan ayah bunda, itu yang dinilai anak. Ayo, makanya jangan kita menyepelekan. Uswah itu contoh. Kesalahan orang tua zaman sekarang mendidik selalu menggunakan kalimat perintah, termasuk guru. Nah, kerjakan halaman ini. Tapi mari Rasulullah mengajar kepada kita, mengingatkan yang paling tepat adalah ajakan. Mari murid-muridku, siapkan dirimu nak, kita kerjakan halaman ini. Itu lebih memuliakan. Atau bahasa siapa Bapak Ibu guru yang dari Surabaya itu Munif, memanusiakan manusia. Begitu, ayah bunda begitu. Mari cahayu bagus, waktunya kita sholat. Enak. Tunggu ke azan dulu. Nggak indah mangkat di masjid. Bunda, nah ayo belajar. Bundanya nonton sinetron. Wah, waduh, anaknya langsung kayak Pak Ibu loh kan, Pak. Masya Allah. Ya, yang kedua pembiasaan. Kata kuncinya apa? Orang bisa karena biasa. Menjadi bisa dan biasa harus dipaksa. Jawab nak. Siapa yang berhak memaksakan dirimu nak? Diri sendiri. Tapi karena kita tidak bisa, belum sanggup, maka di rumah yang berhak memaksa dirimu adalah ayah bunda. Ayah bunda, angkat tangan yang kesulitan membangunkan anaknya sholat subuh. Ya, yang di rumah, angkat tangan yang sulit membangunkan anaknya sholat subuh. Ingin tahu resepnya? Saya berikan. Ayah bunda sholat dulu, ya, sholat dulu, karena anak kan sulit nih. Pergi, habis sholat, intinya sholat itu apa? 3 huruf, doa. Ayah bunda berdoa, ya Allah, sekian banyak doa. Ya Allah,
paling cepat mudahkan aku membangunkan anakku sholat. Hampiri anak, tolong jujur ayah bunda, jujur nih, karena kalau ayah bunda nggak jujur, termasuk yang di rumah, ini berat. Ketika buka pintu kamar anak, buka hordennya, ayah bunda senyum apa cemberut? Ya, sholat ya. Senyum apa cemberut lihat anak? Cemberut. Padahal tadi kita sudah berdoa kan? Ya Allah mudahkan. Kita bangun, malaikat masih ikut nih. Ketika kita sudah ekspresi cemberut, setan yang datang, malaikat pergi. Apa buktinya? Dalam pikiran dan hati kita, ungkapan seperti ini, mesti angel lagi. Mesti angel. Ya sudah Pak Bu, angel. Itu yang tidak disadari orang tua. Iya, saya anak 3, kuliah, putri, kemudian MTS kelas 3 putra, dan kelas 6 SD putri. Alhamdulillah sampai detik ini, Allah mudahkan, dan saya tinggal kemana-mana, istri pun dimudahkan. Tidak ada resep dalam keluarga kami kesulitan membangunkan anak sholat. Nggak ada, karena saya sudah terapkan itu. Iya, betul ayah bunda. Bahkan saya bilang sama anak, kalau kamu tidak mau sholat, berarti abi umi siap kehilanganmu, dan orang yang tidak mau sholat berarti siap disolatkan. Kan begitu ya? Makanya bangun anak masuk, senyum. Ketika sudah senyum, ayo bismillah, bangun nak, insya Allah tidak mempan, betul? Kalau tidak mempan, ayah bunda tolong ambil gayung. Saya tidak nyuruh nyiram loh ayah. Percikan. Ada 2 kemungkinan. Dia sadar atau marah. Kan gitu. Loh foto pak, dadak bangun ya aku nganggo banyu. Ternyata anak kita dibangunkan senyum. Ternyata di balik itu dia barusan mimpi basah. Jadi ketika cepretkan banyu malah enak. Jadi inilah pentingnya. Terbukti kalau detik ini sampai sekarang ayah bunda kesulitan membangunkan anak, kita dulu tidak mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah. Ayo, usia berapa tahun ayah bunda? Anak itu diajak sholat 7 tahun, ya kan? Kemudian baru balik. Lihat, kalau kita ikut itu tidak akan kesulitan. Tapi Mas Ipo, apakah kami terlambat? Tidak. Ajak diskusi, ajak sharing. Inilah pentingnya. Nanti resepnya ada. Kemudian berikutnya, sopo kae. Kalau sudah, ya, pembiasaan yang ketiga fungsi kontrol. Jujur ayah bunda. Nah, siapa di antara sahabatku HP-nya lebih mahal dari HP orang tua? Ngacung. Yang nggak ngaku, Kak Ipung doakan rusak HP-nya. Iya, HP kita Masya Allah lebih mahal dari orang tua. Kenapa ayah bunda memberikan HP lebih mahal? Alasannya biar bisa untuk pembelajaran, betul? Padahal bukan itu yang jadi masalah. Yang penting ayah bunda ingat, ya, ini informasi saja, percaya tidak sumonggo. Selama COVID 78 pelajar yang saya bimbing, dari yang hamil, narkoba, ya, dan semua itu berawal dari apa? HP. Ini berat hidup itu. Dan yang paling awal mengikhlaskan HP itu adalah orang tua. Makanya tolong, ini PR penting ayah bunda. Tolong Bapak Ibu guru, sahabatku, tolong dijawab pertanyaan saya. Allah akan memenuhi keinginan kita atau kebutuhan kita? Saya ulangi, Allah akan memenuhi keinginan kita atau kebutuhan kita? Itulah kesalahan kita. Allah pasti memenuhi kebutuhan kita dan tidak memenuhi keinginan kita. Butuh itu yang sesuai. Kalau ingin itu nafsu. Contoh, saya butuh HP, betul? Ketika HP itu sudah standar dengan apa yang kita miliki rezekinya, ya belilah sesuai itu.
Tapi jangan saya ingin yang seri ini, saya ingin lebih bagus. Nah itulah nafsu. Jadi tolong, kenapa doa kita bukan Allah sudah janji kok semua doa diterima, betul? Tetapi kenapa kita merasa belum diterima? Karena kita berdoanya keliru. Ya Allah, cukupilah. Ada dua doa itu yang paling umum. Nih banyak yang dilupakan manusia hamba. Ya Allah, cukupilah kebutuhanku, mudahkan persoalan hidupku. Ini dua hal ini. Makanya sahabatku, kita belajarnya malas, tapi ditanya ingin matematikanya 10, pasti jawabnya ingin. Adil nggak? Tidak. Ya Mas Gendut, Mas siapa? Adil nggak Mas? Boten kan Mas? Iya, mintanya 10 tapi malas belajar. Nah itulah namanya kita tidak tahu diri. Ayo. Oleh karena itu, ketika sudah fungsi kontrol, yang ketiga adalah, keempat adalah reward hadiah. Ayah, bunda, bapak ibu guru, yuk mulai sekarang jangan mudah menjanjikan anak. Makanya kalau anak itu hidupnya ya penuh dengan kepuasan, kemewahan, besok ketika dia sudah dewasa, sudah berkeluarga, orang tua akan sengsara. Tapi kalau anak dididik dengan keprihatinan, dengan kasih sayang, maka besok orang tua akan dimuliakan. Tolong, ini penting. Jadi sanjung itu kalimat yang paling bagus. Berapa matematikamu nak? 6 ayah bunda, luar biasa. Ini kamu kesempatan masih ada. Besok 6 bisa berubah jadi 9. Anak akan bangga. Coba orang tua kalau bertanya gimana ayah bunda? Pirona matematikamu 6. Wis tak ragati. Jadi gitu orang tua. Betul kan? Nah ini hati-hati ya, jangan sampai seperti itu. Baik, yang kelima adalah hukuman sanksi punishment. Mendidik tidak mudah memberi hukuman mendidik. Berapa banyak sih orang tua menghukum ya anaknya bisa menjadi lebih baik dewasa? Tidak, kemarahan. Metode kami dalam keluarga, saya belum sempurna, tapi saya bilang, contoh, nak, sekali kamu buka porno lewat HP-mu, demi Allah HP-mu rusak. Saya bilang begitu. Walaupun nanti orang tua stres Pak, ya mikir lagi kan di HP. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah sampai detik ini ternyata Allah masih beri kesempatan. Wah, ketahuan makin jelek ini. Baik, lanjut. Inilah resep berikutnya. Bawa, ayo. Nggak apa-apa, sudah bagus Pak. Oke, ya sudah pas nih. Ayah bunda loh, tadi sudah pas malah hidupin lagi. Ya, oke, sudah pas. Inilah yang harus kita miliki. Ayah bunda yang di rumah, sahabatku. Yuk, 3 pilar orang tua, guru dan anak bisa bersinergi, bekerja sama, butuh KPKK. Apa? KPKK. Apakah yang pertama? Komitmen. Tolong, ini tidak hanya ayah bunda untuk anak, guru tidak mudah, ya tidak hanya untuk murid, tapi kita semua. Bahkan kembali kepada Allah. Ingat tadi 4 pertanyaan hidup ya. Kembali kepada Allah kita butuh KPKK. Yang pertama komitmen. Dalam Islam dikenal komitmen ada 2. Hablum minallah, hablum minannas. Ayo. Makanya motivasinya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Lillah, billah, limardotillah. Ayo. Kenapa Bapak Ibu guru merelakan keluarga ingin hadir di sini? Pasti komitmen. Tapi tolong, kalau komitmen ini tidak dilandasi bismillah niat yang baik, sia-sia. Iya, akhirnya datang ke sini ngantuk ya. Kata ustadz saya, jamaah pengausan yang cepat mati itu 2 cirinya. 1 ngantuan, yang 1 ngobrol. Nah, itu cepat mati itu. Kata ustadz saya ya. Di sini nggak ada, di sana banyak.
Komitmen, yuk jangan sampai komitmen kita tidak ada. Makanya kalau sudah melakukan sesuatu, kenapa selalu hadir Allah? Bismillah ya Allah, mudahkan ya Allah. Begitu. Ketika kok prosesnya ada kendala, kembalikan lagi. Astagfirullah ya Allah. Matematika kok ini saya kesulitan ya Allah. Demi Allah, ini orang tua harus tahu. Yang di rumah, ayahanda bunda bersama buah hati, ya. Kelas 9, kelas 3, tingkat SMP, MTS ini adalah masa puber, betul? Dengarkan, ya. Ini saya berkali-kali mencoba menyampaikan, karena begitu setiap ada persoalan belajar, saya balik tanya dan saya mencoba ambil kesimpulan. Ketika kelas 3 ini sahabatku, ayah bunda, murid kita, bapak ibu guru, anak kita itu tidak bisa melewati masa pubernya, maka di tingkat SMA, SMK aliyah nanti dia akan rusak. Buktikan. Tapi ketika kelas 3, ini masih ada kesempatan lah. Ketika masa kelas 3 ini kamu bisa mengatasi masa pubermu, tidak keliru mencari jati dirimu, tidak keliru dalam bergaul, kamu selalu menghormati orang tua, guru, kamu percaya diri, besok adalah waktu ketika SMA, SMK aliyah, itulah awal kesuksesan. Ini betul. Saya berharap sebenarnya guru-guru BK bisa mencoba meneliti. Dan ini sudah saya sampaikan kalau ngisi Klik Indonesia, terbukti betul Mas Ipong. Iya, ini betul. Nah, jadi profesional menempatkan sesuatu pada tempatnya. Butuh manajemen kolbu, manajemen waktu, manajemen keuangan, bahkan manajemen konflik. Yang ketiga adalah konsekuen. Bagaimana ayah bunda, sahabatku bapak ibu guru, setiap yang kita lakukan pasti ada resikonya. Setuju betul? Ada resikonya, nggak mungkin nggak. Karena Allah berikan kita bekal dua. Fa'alhamaha wa taqwaha. Baik dan buruk ada pada diri kita. Jadi semua ini ada pada diri kita. Allah memberikan, silakan pilih yang mana. Dan semua sudah dicatat di lautan mahfuz. Yang keempat adalah konsisten. Hanya orang tua yang hebat, guru yang konsekuen, konsisten, guru yang istiqomah, itulah yang sukses. Murid yang betul-betul ingin meraih predikat soleh-solehah ialah murid yang konsisten. Ayo, ayah bunda saya titip, jangan berkecil hati ketika kemampuan anak kita terbatas. Dia sudah tekun tapi tetap kemampuannya seperti itu. Jangan, belum tentu. Lihat prosesnya. Tidak sedikit Mas Ipung, Kak Ipung bertemu dengan anak yang tadinya ranking kelas, tapi ketika 5-10 tahun justru dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia sering mengedepankan kecurangan, kebohongan. Ayo, ini penting. Apalagi model belajar daring begini ya ibu kepala sekolah. Ya, kecurangan itu tinggi, betul? Makanya resep saya ini rahasia. Tolong diumumkan. Saya selalu bilang kepada murid, iya, termasuk PTS, saya langgar aturan umum. Soal saya beri, waktunya saya batas, silakan open book. Saya bilang begitu. Iya, agar mereka betul fokus. Karena saya bilang jujur sebelum mengerjakan, siapa selama PTS, selama ulangan yang seharusnya tidak open book tapi dia buka buku, jujur hanya dalam satu kelas itu 2-3 anak. Makanya saya bilang, ya Allah, saya mohon maaf, saya yang dosa. Saya minta anak untuk jujur, tetapi prosesnya tidak saya kenalkan. Nah, itu dia. Tapi jangan ditiru ya, kalau nggak sanggup. Baik, ini penting ayah bunda. Nah, dari KPKK ini, apa tadi yang pertama? Komitmen. Yang kedua, profesional. Yang ketiga,
konsekuen, yang keempat konsisten. Baik, mari kita lihat video kali ini. Ke bawah, Bapak. Nanti saya bilang next. Ya, terus soalnya nggak pakai mus Pak ya. Terus, oke, lagi terus. Yang di rumah sambil nyenek-nyenek ya. Oh, yang di sini boleh ya. Monggo, snacknya bisa dibagi. Oh, makan malam. Kalau itu bawa pulang ya Pak. Terus Pak, terus. Lagi. Nah, itu ada gambar orang. Ya, mari kita setel itu. Lihat, sahabat kita ini punya KPKK. Yang besar aja Pak. Ya, oke. Biar tinggalkan dulu, nanti dia akan. Biar, ya. Suaranya. Dialah Kiang Hongyan, luar biasa. Kiang Hongyan ini, ya, dia tidak memiliki kaki karena dia dari bayi cacat, tetapi dia memiliki dua sahabat, bola basket yang menutup bagian bawah, kayu yang menyangga tubuhnya. Kiang Hongyan berasal dari salah satu desa termiskin di Cina. Perhatikan, dia selalu senyum, dia selalu percaya diri, ya. Dan ayah bunda bapak ibu guru perhatikan, setiap hari dia menuju bangku sekolah dari rumah 5 km berjalan dengan kayu itu Pak. Karena tidak ada transportasi. 5 km. Dia selalu ceria. Dia tidak peduli orang menilai apa. Yang penting dia punya Tuhan. Yang penting dia punya percaya diri. Dia yakin. Lihat senyumnya. Ya. Suatu ketika dia mendapat bantuan pasang kaki palsu. Karena ada hamba Allah yang peduli. Dia berterima kasih dan dia berlatih dengan kaki palsunya. Tetapi yang akan terjadi, dia minta maaf karena ternyata dia tidak terbiasa menggunakannya. Dia kembalikan. Siapa dia sesungguhnya? Buka mata kita. Ternyata dia adalah salah satu atlet renang cacat yang selalu meraih medali emas dan tingkat dunia. Kita kasih aplaus untuk Kiang Hongyan. Mari kita pelajari komitmen dia, profesional dia, konsekuen dan konsisten. Itulah yang mengantarkan dia sukses berhasil dan dia menjadi anak yang hebat. Dia selalu berlatih, belajar. Orang tuanya dia pesan, ayah bunda jangan melihat kekasihaniku, tapi lihatlah aku seperti anak yang sempurna. Pelatihku, kata dia, jangan memberikan belas kasihan padaku, perlakukan aku seperti murid-murid yang sempurna. Lihat, bahkan guru banyak belajar kesabaran dari dia. Nah, dia terus belajar, berlatih, belajar. Dia tidak mau ya diatur oleh waktu, tapi dia yang mengatur waktu. Lihat pundi-pundi keuangan dia dapatkan, kejuaraan dia miliki, dan dia berhasil. Ini tubuh aslinya, ayah bunda bapak ibu sahabatku. Ini tubuh aslinya. Dia tidak bisa punya keturunan bunda karena kondisi fisiknya, tapi dia tidak mengeluh. Perhatikan bagaimana dia memberikan kepada kita menatap masa depan itu penuh dengan kesungguhan, penuh dengan keceriaan. Lihat, dia selalu memberikan optimis pada kita, percaya diri. Kita yang malu punya dua kaki, kita yang mudah mengeluh, mudah putus asa. Astagfirullah. Singkat cerita, setelah dia mendapatkan banyak pundi uang, dia bangun di desanya gedung. Dan gedung itu dia isi dengan peralatan olahraga. Dia ajak semua anak-anak yang tidak mampu di sana berlatih, belajar, berlatih, dan terus berlatih. Kiang Hongyan sudah tumbuh dewasa dan dia menunjukkan
hidup tidak boleh menyerah. Cantik tidak? Yang di rumah? Nah, akhirnya dia menikah dan dia pensiun dari renang. Apa pekerjaan dia? Mengajar anak-anak yang tidak mampu di desa. Inilah pesan Kiai Hongyan untuk kita. Perhatikan, inilah pesannya. Yuk, ayah bunda bapak ibu sahabatku, termasuk yang di rumah. Jika melihat kesungguhan dan tekadnya, sepertinya mustahil, impian itu tak mustahil untuk dicapai. Sebab sejatinya kesungguhan dan tekad kuat yang dilandasi kerja keras akan mampu menaklukkan segala tantangan. Kita kasih aplaus lagi-lagi. Artinya apa ayah bunda bapak ibu sahabatku? Ternyata tekad, kesungguhan itulah yang membuat komitmen kita terus berjalan. Setuju? Makanya jangan salahkan keadaan, nggak boleh. Allah sudah berikan kita COVID. Sahabatku, bersama ayah bunda belajar dari rumah. Guru mencoba mengontrol, memantau. Yuk jalani ini. Ya, tetap niat kita, ya Allah. Kalau memang saya bertemu, saya akan lebih maksimal. Tetapi karena sekarang Kau berikan situasi kondisi seperti ini, pasti ada cara yang terbaik. Dan di balik semua peristiwa pasti ada hikmahnya. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan KPKK ayah bunda, bapak ibu sahabatku? Inilah, naikkan ke atas, oke. Naik ke atas. Ya. Inilah yang harus kita miliki. 4 pesan aksi sukses. Terus, pokoknya kalau belum berhenti terus. 4 aksi sukses. Ya, ke bawah. Terus, malah ke bawah. Ke atas kan? Enak, jangan pegang satu, ini narik. Jangan sukses dulu, nanti nggak ada. Oke, terus itu ke bawah itu, ke atas. Terus. Mohon sabar yang di rumah, Baik. Nanti kalau ketemu tolong ditampilkan. 4 aksi sukses itu judulnya itu. 4 aksi sukses yang harus kita lakukan. 1. Jangan tinggalkan apa? Ayah bunda bapak ibu sahabatku. Jangan tinggalkan sholat. Ayo. Itu mutlak, tidak ada tawaran lagi. Yo, jangan tinggalkan sholat. Jadi kalau sholat itu sudah kita tinggalkan, hidup kita bubrah, tidak barokah. Betul, ada yang nyeletuk, ada yang bilang Kak Ipung, banyak itu tetangga saya, lihat teman saya, dia nggak sholat tapi tetap kaya. Itulah istijrot, itulah Allah membuat terlena. Ya, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, baca Al-Quran. Ayo, resep dari Kak Ipung, ayah bunda bapak ibu sahabatku, baca Al-Quran 2 waktu paling sedikit, habis subuh dan habis maghrib. Ayo, silakan, ini penting. Ya, yang ketiga adalah belajar dengan tekun. Silakan atur waktumu. Kalau bisa 3 waktu, jujur ayah bunda, hadis Nabi apa nih, bapak ibu guru? Kalau habis sholat subuh, apa kata baginda Rasulullah? Apakah kita harus tidur? Tidak, justru jangan tidur habis subuh. Rezeki itu akan mengalir. Makanya barang siapa yang habis subuh tidur, seret rezeki. Tolong, ini betul-betul pesan baginda Rasulullah. Silakanlah dan Kak Ipung titip, kalau sudah sholat 5 waktu itu tidak ada masalah. Sempurnakan dengan tahajud, sempurnakan dengan duha, dan tolong kamu sering-seringlah sholat apa nak? Hajat. Ayo, ini
Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah miliki akhlakul karimah. Cepat, waktunya 2 menit. Jangan lihat HP, yang lihat HP tak doain rusak. Sekarang lihat ayah bundamu, cepat lihat orang tuamu. Suruh lihat malah ngejek. Lihat orang tua, ayah bunda diam aja. Lihat, jangan berkedip, lihat. Tolong. Yang di rumah ikuti ya, lihat orang tua. Lihat, Kak Ipung tidak minta berpaling, lihat. Kamu lihat sosok yang ada di sampingmu, ayah atau bunda. Syukur yang di rumah didampingi bersama ayah bunda. Baik, masih lihat apa yang ada dalam benak pikiranmu? Tolong jawab pertanyaan Mas Ipung. Setelah melihat ayah bundamu, apa yang ada dalam benak pikiranmu? Sekarang lihat Mas Ipung. Oh, lihat Mas Ipung malah melotot. Apa Mbak? Yang ada dalam benak pikiranmu melihat ayah? Bebas mau ngomong apapun. Dari sini Bapak Ibu Guru, kita bisa melihat apa isi hati murid. Aduh, saya mau ngentut ini. Ayo cepat. Hah? Tadi kita 7:30 ya Bu mulainya. Udah 9:30 selesai. Apa? PR. Apa Mas? Ketika melihat bundamu, apa yang ada dalam benak pikiranmu? Melihat sosok, iya itu sosok orangnya Mas. Ayo Mas, ini loh Bunda, mohon izin ya Bunda. Ya, tidak jaminan, mohon izin ya, saya apa adanya. Tidak jaminan postur tubuh melambangkan kedewasaan. Nah ini, ayo Mas, apa yang bisa kamu? Ayo, kamu mampu kok, kamu bisa. Bukan sosok orang, bukan itu. Ayo apa? Oke, apa Mbak? Lo malah bersikir. Yang di rumah, ayo apa yang dilihat dari ayah bundamu? Wah tuh yang di rumah hebat tuh, malah ngambil foto bundanya dilihat betul. Ayo ini kita harus, iya ini penting apa Mbak? Kenapa harus saya? Ini ditanya anak. Ini pintar dia, biar tidak jawab dia balik bertanya. Kenapa harus saya? Ya sudah Mas itu jadi anak bunda kan? Apa Mbak? Masya Allah, ini loh kita kasih aplaus ya. Walaupun belum tahu apa jawabannya. Ingin membahagiakan ayahku, itu loh ya. Tapi dengan versi kita masing-masing Mas. Betul, lihat sosok bunda, terus apa lanjutannya Mas? Ya Allah, jebolan makin tua. Kan gitu, itu nggak Pak? Ya Allah ayahku, ya sebentar lagi mau meninggalkan dunia hitam, kan gitu lah. Karena putih kan ayah. Ayo ayah bunda, di sini PR orang tua. Makanya tolong resep kami lakukan selama di rumah. Belum ada kata terlambat. Sholat maghrib isya berjamaah. Habis sholat maghrib, inilah ilmu yang saya coba sebarkan. Spiritual keluarga. Ya, habis sholat maghrib, Bapak Ibu Guru terapkan. Ayah menjadi imam, anak istri menjadi makmum. Kalau ada anak laki-laki, latih dia untuk jadi imam. Sholat, ya betul di masjid lebih utama. Tetapi untuk mendidik boleh seminggu sekali kita sholat di rumah. Kenapa saya minta waktu maghrib isya? Karena pendek. Habis sholat maghrib, kumpul, duduk lingkaran, baca Al-Quran tadarus. Paling tadarus sekitar 10-15 menit. Selesai, ayah, nak, anakku yang pertama, tolong nak, nilai apa kekurangan ayah. Anakku yang kedua, bunda demikian. Akhirnya terjadilah di sana evaluasi. Tidak boleh marah. Kenapa saya mencoba 5 tahun dulu meneliti ini?
Kenapa kok bagus nikmat habis maghrib dan isya? Karena kondisi kita masih subhanallah, suci. Kita masih terjaga wudhu kita. Ayah, bunda beda kalau nanya anak kondisi makan, betul ya? Lagi makan, iya sih tahu. Saya dapat informasi dari wali kelas matematika mulai nikmat nggak makan? Lagi nonton TV, santai, tiba-tiba tanya, ini ternyata Islam itu indah. Ayo lakukan ayah bunda. Inilah saya mencoba sekarang selama COVID, kita punya buku keluarga dan itu kita putar. Anak kadang-kala kalau mau ngomong malu, betul? Berilah dia kesempatan. Nah, ini ayat. Monggo. Jadi tolong, apa yang pertama tadi? Jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, belajar dengan tekun. Dan yang keempat, perbaiki akhlak. Ayo, ayah bunda, bapak ibu sahabatku. Maka dari itu tadi apa? Iman, wes lali, amal, kerja, ikhlas, kerja, cerdas, kerja keras, kerja tuntas. Oleh karena itu, yuk terakhir saya harus ke sana ya, biar cepat. Ayah bunda, angkat tangan kiri ayah bunda. Tangan kiri diangkat, letakkan seperti merangkul anak. 1, 2, 3, mendekat nak. Ya Allah, ketahuan tuh, yang nggak pernah dipeluk kan? Ketahuan tuh. Ayo dirangkul. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita saksikan tayangan ini. Yuk, kita saksikan tayangan ini bersama. Marina, ayah bunda, inilah harapan orang tua yang sesungguhnya. Mari. Suaranya. Marina, sambil istighfar. Kita pun yang masih punya orang tua, mari bapak ibu guru, ayah bunda. Beriku makan ketika aku lapar. Kita harus ingat ketika aku sakit. bagaimana masa kecil kita, ayah bunda, bagaimana ketulusan kesabaran ayah bunda dulu. Tapi sekarang kenapa kita orang tua mudah putus asa, mudah menyerah, lisan hati mudah mengatakan anakku nakal, susah diatur, anakku tidak tahu diri. Astagfirullah. Siapa yang dulu minta anak? Siapa yang dulu memohon kepada Allah agar diberi keturunan? Stop. Ayo ayah bunda, janganlah bunda menyerah. Nah, lihat bagaimana masa kecil ayah bundamu selalu sayang. Nah, ayah bundamu selalu membahagiakan karena kamu belum banyak tahu. Nah, tapi sekarang dengan ilmu dan itu kamu justru bukan memuliakan ayah bunda. Lihat suatu saat terjadi, nah, lihat betapa indahnya nikmatnya masa kecil itu. Ayah bunda yang paling mulia, sudah tidak terhitung berapa banyak sudah ayah bunda merawat kita. Dan ingat sahabatku, itu tidak bisa dibalas. Kasih sayang itu tidak bisa dibalas. Stop. Bahkan waktu kita sakit, bunda selalu ada di samping kita. Kalau ditanya, bunda lelah sekali. Bunda ingat itu bunda, ingat masa-masa itu. Stop. Tapi lihat, mungkin ada di antara sahabatku, ayah bunda mengalami ini. Ketika nasihat itu diberikan, kita dibentak, orang tua dimarahi, malah sebaliknya.
Astagfirullah. Ayah bunda, mari kita kembalikan masa-masa dulu ketulusan kita. Inilah ujian ayah bunda saat ini. Anak yang ada di samping ayah bunda, itu juga orang tua yang di rumah. Mari kita antarkan anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Ini baru orang tua kita, nak. Bagaimana dengan guru-guru kita, nak? Kadang-kala guru mengingatkan pakaian kita yang belum rapi, guru melihat catatan kita yang tidak ada, guru memeriksa PR kita yang tidak dikerjakan, nak, kita marah, sahabatku. Seharusnya kita bersyukur pedulinya guru kepada kita. 10-20 tahun yang akan datang kamu pasti akan ingat, pasti itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Mari ayah bunda, perlahan saya mohon ayah bunda, ciumlah kening anak kita, ciumlah kening anak kita ayah bunda, sampai mengucapkan bismillah, nak. Ayah bunda sayang padamu. Apapun dirimu, ayah bunda sayang diri kita, nak. Mari muliakan orang tua kita, muliakan. Apapun orang tua kita saat ini, seperti apapun keadaannya, itulah orang tua kita, nak. Kalau memang saat ini perekonomian orang tua kita sedang diuji, kamu harus semangat. Melalui dirimu lah suatu saat akan mengangkat derajat ayah bunda, nak. Astagfirullah. Terima kasih ya Allah, melalui tayangan ini semoga kami betul-betul bisa mendengarkan hijrah sebagai anak, mengingatkan kembali sebagai orang tua, guru, agar kami bisa profesional. Dulu kami pernah merasakan bahagia ketika anak masih kecil, sebelum sangka. Bismillah. Sekarang mari ayah bunda, yuk yang di rumah perlahan duduk, kita berhadapan orang tua dan anak. Mari kita bermuhasabah. Silakan diputar duduknya, berhadapan orang tua dan anak. Mari. Ya, waktu kita tinggal sedikit. Yang di rumah silakan menyesuaikan. Baik, operator kembali ke layar. Ya, kita hadirkan zoom biar semuanya terlihat. Mari izinkan saya memimpin dalam muhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Putus kaki. Tegakkan tubuh kita semuanya. Tegakkan tubuh kita. Hadirkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda mendekat. Yang di rumah menyesuaikan ya. Mendekat. Silakan pegang pundak anak kita. Makanya mendekat. Mari nak, maju nak. Ya, pegang ayah bunda, kedua pundak anak kita. Ya. Nak, menunduk 1, 2, 3. Ayah bunda kita tatap anak kita. Menunduk nak. Bukan badanmu yang bungkuk nak, tapi kepalamu menunduk. Nanti kalau bungkuk capek. Baik, izinkan Kak Ibu. Ya. Oke. Kita tunggu sinyalnya ya. Ya. Baik. Mari izinkan saya memimpin dalam muhasabah ini. Kalau boleh bahasa saya, tadi kita bersama-sama iya karena guru. Kita mencoba membaca kehidupan, mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Dan saat ini kita untuk wa iya karena nasta'in, memohon kepada Allah. Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami rindu kasih dan sayang Ya Allah. Rabb, selama hidup kami sampai detik ini, sering kami menyanyiakan kasih sayang yang Kau berikan. Sering kami mengabaikan kasih sayang yang Kau anugerahkan. Berilah kesempatan kami memperbaikinya ya Allah. Berilah ya Allah. Kami sadar hidup tanpa kasih sayang terasa hampa, tidak ada gunanya. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ayah, bunda, anak-anak tetap menunduk nak. Yang di rumah pegang kedua pundak ayah, ayah bunda pegang pundak anak kita, berhadapan duduknya. Silakan yang di rumah menyesuaikan. Ya, mohon kesungguhannya. Berdoa itu butuh keseriusan, butuh fokus. Mari hadirkan Allah, hadirkan Allah. Pejamkan mata kita nak, biar ayah bunda sekarang menyaksikan kita. Astagfirullah. Ayah bunda, sekarang lihat sosok yang ada di hadapan ayah bunda. Lihatlah anak kita itu, lihat. Ingat bagaimana dulu perjalanan ayah bunda dipertemukan oleh Allah. Pertama kali ayah bunda bertemu melalui pernikahan yang sah, mendapatkan restu dari masing-masing kedua orang tua. Ingat itu. Ingat bagaimana ayah bunda mengawali hidup dari nol, tak henti-hentinya berdoa, berikhtiar. Akhirnya doa-doa itu dikabulkan. Allah berikan, Allah cukupi semua kebutuhan ayah bunda. Ingat itu. Bahkan bunda ingat pertama kali bunda mengandung, kurang lebih 9 bulan 10 hari sakit perih lelah bunda abaikan karena bunda menginginkan kelahiran sang cabang bayi. Ingat itu. Ingat bagaimana ayah dalam masa penantian ayah berdoa, ya Allah mudahkan proses persalinan istriku, selamatkan istri dan calon anakku ya Allah. Ingat ayah bunda ketika mendengar tangisan bayi yang mungil itu, ayah bunda bersyukur, berjanji ingin merawat, mendidik, membesarkannya. Sekarang tolong letakkan tangan kanan ayah bunda di kepala anak kita. Eluslah kepala itu ayah bunda, eluslah kepala anak kita itu. Bayangkan bagaimana dulu masa kecilnya ayah bunda merawatnya, mendidik, membesarkannya. Bagaimana dulu mungkin ada di antara ayah bunda perekonomian tidak seperti saat ini. Anak kita sulit untuk makan, anak kita tidak mudah dia untuk jajan karena uang tidak ada. Ingat ketika anak sakit, ayah bunda bingung karena tidak ada biaya untuk berobat. Lagi-lagi ayah bunda membutuhkan Allah. Ingat itu, ingat itu. Sekarang anak sudah tumbuh dewasa. Anak sudah tumbuh dewasa ya bunda. Anak sudah tumbuh dewasa. Astagfirullah. Kenapa sekarang kita mudah putus asa? Sering kita marahi anak, sering kita berburuk sangka ya bunda. Kita lupa kita punya harapan, impian yang besar terhadap anak-anak ini. Kita ingin anak kita lah nanti yang mendoakan kita menuju surga Allah. Dan kita akan ditanya oleh Allah, mana titipanku? Mana anak-anak yang belum kau minta? Kata Allah, mana? Maafkan ayah bunda, maafkan ayah bundamu.
Saya mohon letakkan kedua tangan ayah bunda di paha ayah bunda. Monggo, yang di rumah menyesuaikan. Letakkan, lepaskan anak kita ayah bunda. Tegak tubuh ayah bunda, pejamkan mata ayah bunda. Sekarang kita belajar menjadi hamba yang buta. Kita beri kesempatan anak kita. Sahabatku, dengarkan Masikum. Yang di rumah, dengarkan nak. Sekarang pegang kedua telapak tangan ayah bundamu nak. Pegang. Lihat telapak tangan itu. Jangan engkau tidak mau nak. Lihat telapak tangan itu. Telapak tangan itu dulunya sangat halus nak. Telapak tangan itu selalu ada untuk dirimu. Telapak tangan itu selalu melayanimu nak. Telapak tangan itu selalu membahagiakan, memberikan yang terbaik nak. Telapak tangan itu tidak pernah berhenti mendoakan. Tapi itu dulu. Sekarang rasakan nak. Telapak tangan itu mulai keriput. Telapak tangan itu mungkin tidak bisa merasakan kamu memegangnya. Telapak tangan itu nak, mungkin ini terakhir kamu memegangnya. Esok bangun dari tidur, mungkin telapak tangan itu tidak ada lagi melayanimu nak. Allah tidak izinkan nak. Astagfirullah. Sekarang perlahan nak, perlahan yuk. Angkat telapak tangan itu nak. Kamu cium nak. Tempelkan di hidungmu. Jangan engkau lepaskan nak. Jangan engkau lepaskan. Maafkan aku ayah bunda. Maafkan aku ayah bunda. Beri kesempatan aku memuliakanmu. Ya Allah, jangan ambil ayah bundaku ya Allah. Astagfirullah. Sekarang perlahan nak, letakkan tangan itu kembali di paha ayah bundamu. Letakkan nak. Ayah bunda tetap pejamkan mata. Saya mohon, ikhlaskan air mata itu mengalir. Sekarang sahabatku, gerakan kedua tanganmu nak. Tempelkan di pipi kiri kanan ayah bunda. Tempelkan, jangan engkau tidak mau nak. Tempelkan nak. Tataplah wajah ayah bunda yang sedang memejamkan mata. Tatap wajah itu. Lihat nak. Tatap wajah itu nak. Sekarang perlahan dengan jari-jarimu usaplah apabila air mata itu mengalir, sambil dengarkan apa yang akan Kak Ipung sampaikan. Dengarkan. Wajah itu dulunya sangat cantik dan tampan. Wajah itu selalu ceria nak. Wajah itu selalu menyapamu. Wajah itu penuh dengan kebahagiaan. Wajah itu optimis nak. Ketika ayah bunda menyaksikan, menatap, merawatmu. Tapi itu dulu. Sekarang lihat. Wajah itu semakin keriput nak. Wajah itu sering engkau buat menangis. Wajah itu sering kecewa terhadap dirimu. Karena perilakumu nak. Karena perilakumu. Maka dari itu mulai sekarang jangan kau sia-siakan. Kembalikan keceriaan, kebahagiaan ayah bunda. Kembalikanlah di masa akhir kehidupan ayah bunda yang semakin bertambah usia, kemampuan pasti akan semakin berkurang nak. Ayah bunda butuh dirimu. Camkan bukti anak yang soleh-soleha. Camkan nak. Bayangkan sekarang kondisi ayah bunda yang ada di hadapanmu. Jangan lepaskan tanganmu pada pipinya.
Bayangkan suatu saat ayah bunda sudah tua rentana, tidak berdaya, hanya bisa berbaring di atas kasur. Maka kedua tanganmu lah yang saat ini menempel pada pipi ayah bunda. Ayo, yang tidak memegang pipi ayah bunda berarti kamu tidak sayang. Ayo, tempel tanganmu pada pipinya, jangan lepaskan. Yang di rumah lakukanlah. Jangan ketika bukti anak yang soleh-soleha, kedua tanganmu yang akan menjaga membantunya. Bahkan ketika sakaratul maut menjemput, dengan izin Allah, kedua tanganmu lah mencoba dengan lisanmu menuntun ayah bunda dengan kalimat la ilaha illallah. Dan akhirnya sobat, kedua tanganmu lah yang harus bisa memandikan jenazah. Bayangkan itu, kedua tanganmu yang akan mengenakan kain kafan pada tubuhnya, kedua tanganmu yang akan menyolatkan, dan kedua tanganmu bagi yang putra akan membopong mengantarkan tubuh ayah bunda menuju kuburan. Jangan itu inilah impian orang tua, dan inilah yang harus kamu wujudkan paling akhir dalam hidup. Oleh karena itu kami memberi kesempatan sahabatku yang terakhir, jangan sia-siakan yang di rumah. Kami memberi kesempatan segera peluklah rata-rata orang tuamu, peluklah bisikkan pada telinganya, maafkan aku ayah, maafkan aku bunda. Astagfirullah. Jangan engkau lepas pelukan itu ayah bunda kita pun punya salah, maafkan ayah bunda jangan kita lepas pelukan itu. Tolong jawab ayah bunda sahabatku, apakah kita sudah siap? Seandainya tubuh yang kita peluk ini tiba-tiba Allah panggil, Allah ambil, apakah kita sudah siap? Astagfirullah. Kalau belum, berjanjilah mulai saat ini detik ini ayah bunda akan menjaga buah hati. Apapun persoalan anak, Allah akan memberikan jalan keluar. Sebaliknya, muliakanlah ayah bunda, muliakanlah ayah bunda. Orang tua kamu sangat membutuhkan ridho. Bapak ibu guru, maafkanlah murid-murid ini. Doakanlah agar murid-murid ini sukses berhasil, dan yakinlah suatu saat ilmu yang Bapak Ibu guru berikan pasti akan mereka amalkan. Ya Allah yang Fatah, bukankah itu hati kami, tunjukkan pada kami yang benar itu benar, yang salah itu salah. Mudahkan kami menjadi orang tua guru yang soleh-soleha agar mendapatkan anak murid yang soleh-soleha pula. Ya Allah, mudahkan kami semua hijrah lebih baik. Kami ingin berubah ya Allah. Mudahkan sholat kami, mudahkan tadarus kami, mudahkan kami belajar lebih tekun ya Allah. Mudahkan akhlakul karimah kami miliki. Ya Allah, orang tua dari rumah, guru dari sekolah, mudahkan kerjasama yang baik, dan tiba waktunya dengan kesiapan segalanya. Mudahkan murid anak kami ini ya Allah bisa menjawab soal-soal ujian dengan baik dan benar. Mudahkan ya Allah melalui ibu kepala sekolah kami dapat kabar gembira, anak murid kami lulus dengan nilai yang memuaskan, diterima di sekolah tingkat berikutnya ya Allah sesuai dengan impian dan cita-citanya. Mudahkan rezeki orang tua guru halal wa thayyibah lancar. Mudahkan ya Allah kami semua menjalankan hidup sesuai dengan aturan ya Allah. Jauhkan kami dari malam bahaya, jauhkan kami dari COVID-19 ini ya Allah. Rob, jadikan keluarga kami semuanya sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Akhirnya ya Allah, wafatkan kami suatu saat dalam keadaan husnul khotimah. Hanya kepadamu kami menyembah, kami mohon pertolongan. Ya Allah, kabulkan doa kami. Allahumma la sahla
illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Sama-sama semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Permohonan Kak Ibu, sahabat yang di rumah, yang ada di musala, terakhir cium kedua tangan orang tua, cium, jangan dilepas dulu. Ucapkan terima kasih ayah bunda, mohon bantu aku anak. Cukup, cium pipi kiri kanannya, katakan I love you ayah bunda. Ayah bunda, bapak ibu guru, sahabatku, orang bijak berpesan kepada kita. Kemarin adalah kenangan. Mari masa lalu kita yang suram, penuh kerikil tajam kita perbaiki. Hari ini kita ingat dosa. Inilah yang terbaik dari Allah. Tapi ingat, masa yang akan datang ditentukan oleh saat. Tolong suaranya, siap menjadi orang tua guru yang soleh-soleha. Anak-anakku, suara mula yang di rumah juga, siap nak menjadi anak yang hebat, soleh-soleha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu, marilah mulai saat ini kita berubah. Ayah bunda, jangan beri kesan dari anak kita. Setuju? Muliakanlah. Nah, orang tua dan gurumu, di sanalah kamu akan mendapatkan ridhonya. Ini yang bisa Kak Ipung sampaikan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kemudian Bapak Ibu Pengawas, Ayah Bunda yang di rumah. Terima kasih. Pasti banyak salah, saya pribadi mohon dimaafkan. Ada lebihnya dari Allah. Di sela-sela ibadah Kak Ipung berdoa, semoga siswa-siswi kelas 9 MTS Negeri 6 Bantul DIY lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Diterima sekolah tingkat berikutnya sesuai dengan impian dan cita-citanya. Rezeki orang tua guru lancar, halal wa thayyibah. Kita terbebas dari COVID-19 dan akhirnya keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Allahumma amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kesuksesan semua. Kembalikan kepada pembawa acara. Monggo. Silakan diminum. Candle itu. Beneran HP ini mau sih. Terus disuntik barang. Disuntik barang. Disuntik barang Bapak. Yang sudah memberikan motivasi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga kita semua baik yang ada di musola atau di rumah dapat mengambil hikmah apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah penutup. Tetapi sebelum kami tutup, kami selaku pembawa acara, apabila banyak kekhilafan, banyak kesalahan dalam membawakan acara, kami hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan
akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.